Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-106 surah Ali Imran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, kapan dimaksudkan adalah pada hari kiamat nanti. Tabyaddu wujuh. Waktu pada itu di mana ada wajah-wajah yang putih, wajah-wajah yang cerah. Jadi di hari kiamat nanti itu ada orang yang memiliki wajah yang putih berseri. Kemudian watas waktu wujuh, ada pula pada hari itu orang-orang yang memiliki wajah yang menghitam muram. Jadi anak sing wajahnya putih, padang, bersih, mencorong. Di hari kiamat itu pula juga ada orang yang wajahnya hitam, gosong. Nah, hitam muram itu ireng, gosong. Ini salah satu daripada berita Allah yang merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang tidak melakukan amal perbuatan yang menyebabkan wajahnya menjadi hitam, tetapi supaya mengerjakan amalan yang membuat wajahnya menjadi putih. Nah, para ulama mengatakan yang berwajah putih berseri adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang wajahnya putih berseri adalah ahlu sunnah wal jamaah, yang selalu mengandalkan Al-Quran dan sunnah, juga menjauhkan dari perpecahan, berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah, selalu menjaga persatuan dan kesatuan umat. Sementara yang menghitam adalah ahlul bid'ah dan kelompok yang suka perpecahan, menang sendiri, paling benar sendiri, dan juga mereka anggap yang lainnya adalah salah. Ini menurut pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dia jadi muslim itu harus muslim yang rukun, muslim yang bisa menghargai perbedaan sehingga terjauhlah dari namanya perpecahan. Kalau kita nggak bisa menjaga rumusnya bener dewi liane salah, mesti liane bodoh gremeng. Ketika orang itu merasa paling bener, liane nyaman apa orang? Ya orang. Liane gak nyaman. Kita dianggap teroris, kita dianggap radikal, kita dianggap macam-macam. Nah, wong berusaha sampai kadang nggak disenangi, apa mana berusaha untuk menangis sendiri. Nah, makanya kata Ibnu Abbas ini penting untuk dipahami, bahwasanya besok itu dari kiamat wong sing ora do gelem memegang teguh Quran dan sunnah dan lebih kepada hawa nafsu sebagaimana anjing ikut pada majikannya kemarin itu, dan juga ahli bid'ah itu akan menjadi hitam wajahnya sebagai wujud sanksi hukuman dari Allah, bahwa Allah tidak menghendaki umat ini berpecah belah, tapi umat itu bersatu karena Quran dan sunnah itu menghendaki persatuan, bukan menghendaki perselisihan. Beda pendapat itu sebuah variasi saja, supaya orang itu merasa mudah dengan amalannya. Ketika orang meyakini amalannya benar, itu kerjakan saja. Meskipun bagi orang lain dia nggak benar, sementara kita punya pegangan, punya pedoman yang kita yakini, silakan. Tapi kalau kita tanpa pedoman, tanpa adanya petunjuk, kita merasa benar sendiri, ini bermasalah. Ini jenis manusia niku anak sing sipate itu gampang ditoto, mudah dinasihati, ada yang tidak mau dinasihati. Nah, ini yang bahaya. Kemudian fa'amal ladina swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Sebagian berpendapat juga dari Ibnu Abbas, adapun orang-orang yang menghitam wajah mereka, maka dikatakan pada mereka, mengapa kalian kufur setelah kalian beriman? Berarti ini termasuk wong sing murtad. Jadi wong sing wajah menghitam muram itu besok orang-orang yang murtad.
orang-orang yang keluar dari agama Islam. Setelah dia beriman, malah kemudian dia menjadi kufur, jadi dia murtad. Juga orang-orang munafik. Orang munafik itu jangan dia beriman, tapi kemudian dia menyelisih antara lisan dengan hatinya. Hatinya jangan beriman, neng perbuatannya tidak. Atau perbuatannya beriman, neng hatinya ora. Jangan dihitung-hitung, yo yakin ngapa kok dia kufur. Nah inilah namanya munafik. Munafik itu orang yang menyembunyikan isi hati, gitu kan, yang beda dengan luarnya. Jobone yang masjid atine kufur, atau sebaliknya, ngaku iman yang ragilem yang masjid. Nah, jeneng itu tanda-tanda wong munafik. Wa idza qamu ila shalah qum kusala. Kalau mereka disuruh untuk berdiri datang menegakkan sholat, mereka malas. Adzan wis meh komat barang ya ora mangkat-mangkat. Senengane nekone mburi dhewe, kok gendang mlayu mulih. Itu rada-rada munafik. Ora mangkat terus dadi apa? Sing males disebut munafik, apa sing ora mangkat. Kan jadi kufur itu. Nah, agama enggak cukup kita ilmoni. Nah, banyak orang itu belajar agama itu ilmu akeh, mung diilmoni tok, mung diketahui tok, cuman dipahami saja, tapi tidak diyakini. Nah, ketika kita belajar agama, kita harus benar-benar meyakini kebenaran daripada apa yang kita pelajari. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Tuhanmu. Kita belajar Quran itu belajar kebenaran. Enggak sekedar kita hanya mengetahuinya saja, memahami saja, kita harus meyakini. Bahaya orang yang hanya mengetahui itu ya miskin di amalan. Anda enggak punya amal soleh, mau yakin, mau ngerti toh. Nanti salat itu wajib ngerti. Neng ora diyakini, salat orang. Kamu tahu enggak zina itu dosa besar? Dan itu adalah perbuatan yang haram, tahu. Yakin apa ora? Ora. Ya zina terus dia. Maksiat terus dia. Judi itu kamu tahu haram apa halal? Halal malah. Haram. Ya, kalau kau tahu itu haram, ya kamu yakini itu tidak boleh dikerjakan. Nah, orang kalau belajar agama jangan hanya secara mencari pengetahuan. Meskipun judulnya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Tapi ilmu agama enggak cukup untuk dituntut diketahui. Tapi juga diyakini. Sehingga manakala kita tahu itu haram, ya kita tinggalkan. Wajib kita kerjakan. Mubah silakan milih. Makruh hati-hati. Sunnah usahakan bisa. Kalau modelnya orang nuntut ilmu itu begitu, maka jadi orang yang soleh. Tapi nek modal sinau itu ya mung golek ilmu. Nanti Mas, golek ilmu. Ya wis mengetahui tahu neng ora amal. Makanya orang yang beruntung itu orang yang menuntut ilmu, dia mengetahui dan dia memahami dengan baik, lalu dia yakin dan sungguh-sungguh, maka lahirlah amalan yang soleh. Ini enggak jadi orang munafik, apalagi jadi orang yang murtad meninggalkan Islam. Nah, wa amal ladina biyatat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang memutih bersih wajahnya, maka mereka ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau dalam surga. Kalau menghitam di neraka, kalau putih bersih di dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka itulah orang-orang yang kekal menempatinya selama-lamanya. Nah, dan mereka tidak mau pindah. Seneng, kerasan. Pengawai dhewe nek jenis nganggo ning omahe dhewe kerasan didol ora entuk, dituku ya ora keke. Hah? Yang orang karuan gelem kok.
Ada orang nawarin rumah, apik omahe. Nang tanggane bisu kabeh, ya ora nyaman kok. Tanggane apa kuburan, bisu kabeh, ora nyaman. Nah, kenapa? Karena ya nggak punya tetangga. Ada orang yang punya tangga yang baik, kiwa tangan apik-apik. Kerasan manggon nang kono. Lagi nang donya, akhir itu gak ada besok namanya perselisihan, pertentangan. Orang itu semuanya memiliki sifat yang sempurna baiknya. Gak ada yang buruk. Nang donya ana sing nyelekete. Anak wonge mung iren tok, ora tau gelem nyambut gawe. Nah, itu loh. Makanya neng dunia kadang-kadang ngono sik kerasan. Terus neng akhirat di surga tentu lebih kerasan. Kenapa? Di surga enggak ada orang yang punya pelaku yang buruk. Ini sing api-api kabeh. Nek marai nyaman tuh apa? Ya lingkungan. Apa nek tuku omah dibilangi aljar qabladar. Delengen presanono tonggomu saurunge kowe tuku omah. Kalau kamu beli rumah, tonggomu jahat, wah wis. Ada lemah ra payu-payu. Nah, ya toh. Ada lemah ra payu-payu napa tonggone jahat. Ngerti ono jahat kok sarata tuh ya emo-emo. Sik ngenteni ben mati sik tonggone. Wis mati tak tukune. Gitu loh. Karena kalau kita punya tetangga yang baik itu nyaman. Kalau enggak apik, ya keracunan tadi malahan. Itu loh. Makanya jika kita orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muawiyah mengatakan, janganlah jadi orang seperti anjing yang mengetutke hawa nafsu, mengetutke juragane. Nah, jadilah bahwasanya orang yang terbaik. Abu Umamah mengatakan, anjing-anjing neraka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit ini. Jadi anjing neraka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit ini. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang dibunuhnya. Nah, jadi sebaik-baik orang yang terbunuh ialah orang-orang yang dibunuhnya. Artinya apa? Kok mulek di sini? Ulang lagi, anjing-anjing neraka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit ini. Jadi wong kafir. Nah, wong sing dipateni ning dhuwur bumi ini wong kafir. Jadi wong kafir itu wong sing ora diagama, wong munafik, wong fasik, wong musyrik. Itu besok di akhirat menjadi anjing-anjing neraka. Dan mereka pun juga akan dimakan oleh anjing-anjing. Wong musyrik itu besok akan diodol-odol wetenge. Nggih rebutan karo satu galak. Jadi wong musyrik itu besok di akhirat dia akan dicabik-cabik perutnya dan dia akan dimakan isi perutnya oleh anjing-anjing neraka. Kalau enggak pengen jadi mereka, maka jangan jadi orang musyrik. Jangan jadi orang munafik, jadi orang beriman. Nah, kemudian sebaik-baik orang-orang terbunuh adalah orang-orang yang dibunuhnya. Artinya apa? Sebaik-baik orang terbunuh orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah. Terutama orang-orang yang mati terbunuh karena dibunuh orang-orang yang tidak dibunuh. Wong jihad itu kan ndak mateni wong sing kufur, musyrik, munafik, orang Islam. Kita angkat senjata kalau kita sudah saatnya tiba untuk angkat senjata. Musuh sudah menyerang kita, wong musyrik, wong munafik sudah memerangi kita. Maka tidak ada kata lain kecuali kita angkat senjata. Tujuan mengangkat senjata adalah berperang, mateni musuh. Nah, yang kita pateni tadi itu besok akan jadi anjing neraka.
Lah kok ade malah mati? Nah, malah mati. Itulah sebaik-baik orang yang terbunuh, orang yang mati dibunuh oleh orang yang dibunuh. Maksudnya apa? Sampai wong mati itu wong mati sing dipateni wong kafir. Saelek wong mati, wong sing mati dipateni dalam pertempuran. Nang sampai wong mati, wong sing dipateni karo wong kafir dalam pertempuran. Dan ini mati syahid. Dipateni wong kafir kok malah apik. Karena dia mati syahid. Dipateni wong muslim piye? Nah, apa sebabnya? Dipateni wong muslim mungkin kan balas dendam, mungkin nyelingkuhi bojone dipateni. Nah, ya toh. Nang simo kono nyelingkuhi bojone wong slimo, pateni paling kemana gitu. Upamane. Nah, berarti dia termasuk seburuk-buruk apa sebaik-baik? Buruk-buruk juga. Nah, jadi orang mati karena apa? Karena dia diperangi oleh para mujahidun karena keburukannya, dia jelas anjing neraka. Meskipun dibunuh oleh orang kafir karena dia dalam keadaan beriman dan dalam keadaan menyeru pada kebaikan, disebut adalah sebaik-baik orang mati. Ini kematian terbaik itu kematian dalam jihad fisabilillah. Mati syahid. Tentu termasuk itu mati husnul khotimah. Kenapa? Karena dia mati dalam peperangan. Inilah. Penake melu perang, resikonya mati bukan sama melu perang. Golek penak apa golek bener? Penake kita ikut berperang di jalan Allah kemudian mati. Apa penake rasa melu perang nang merdeka ngono. Penake melu perang apa ora penake? Penake ora wong penake. Nah. Tapi kudune melu perang apa ora? Kudune melu perang. Kita jihad di jalan Allah ketika memang jihad sedang diperlukan. Nah. Dan orang yang terbunuh dalam perjuangan melawan musuh-musuh yang menyerang kaum muslimin disebut mati syahid. Nek ngebom polsek, apa tujuannya? Nah, karena tujuannya orang benar ya enggak termasuk jihad. Karena di bom itu bukan musuh, bukan teman. Di bom itu benar-benar musuh yang menyerang kaum muslimin. Di Palestina tuh. Palestina itu ya jelas perangnya melawan Zionis Yahudi. Indonesia melawan sopo? Melawan perbedaan pendapat tadi itu. Dikatakan tadi itu wong sing beda pendapat menangi dhewe itu termasuk orang-orang terancam masuk neraka. Jadi wong sing ngebom polsek tujuannya apa? Karena dia punya pendapat benar enggak gitu kan. Ya sudah. Kita jadi sangit nanti malahan. Orang ngebom masjid di sana wes. Wong salat dibom, ana beda pendapat, sijine bid'ah, sijine ora, wes rusak. Sing tahlilan dibom. Sing tahlil diobong, padha wae. Ya begitu. Beda pendapat itu sudah sesuatu kebiasaan. Yang penting kau yakini akhlakmu baik. Lebih baik atau beda pendapat tapi kami rukun. Daripada kamu pendapatnya podon yang udah-udelkan baik. Enak orang ngono. Pendapatnya podon, masjidnya podon, udah-udelkan gara-gara dunya. Nek wong padha keyakinane padha prinsipe kok beda. Pendapat apa namanya itu rukun. Nah itu baik. Sing elek itu wong sing ketoke salate masjide padha. Pengurus kabeh. Neng padu gara-gara dunya, gara-gara kula buntet. Sego sak wakul. Itu jadi pastu, jadi masalah. Yang jelas, makanya jadilah kita orang-orang yang ada dalam golongan wajahnya putih, yaitu orang selalu berbuat baik, bahkan matinya pun mati dalam keadaan baik. Jangan jadi anjing neraka. Siapa? Orang yang dibunuh dalam pertempuran.
oleh orang-orang yang benar. Sementara wong mati sing paling apik, wong sing jihad di jalan Allah, dia mati oleh orang kafir yang tidak dibunuhnya. Itu mati syahid. Nah, makanya dia di dalam besok apa? Fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ada dalam surganya Allah, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.